Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 97. Gunung-gunung naik dan turun, pohon-pohon kuno ada di mana-mana, dan kabut yang melengkung tetap ada. Semakin dekat mereka ke Heaven Mending Pavilion, semakin elegan tampilannya. Pegunungan tidak terlalu sulit untuk dilalui, dan saat uap berawan berwarna-warni melayang dengan mengesankan, semua jenis binatang berkeliaran. Sepanjang jalan, mereka bahkan melihat banyak danau yang murni dan jernih. Ikan-ikan yang bersemangat bergerak, dan garis-garisnya berkilau indah saat terpantul di permukaan air. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ini hanya area di sekitar pavilion surga mending, namun sudah memiliki pengaruh spiritual yang begitu padat sehingga sangat cocok untuk kultivasi, kagum seseorang. Tidak heran mereka bisa mewariskan tradisi mereka dari zaman kuno hingga sekarang. Dari tanah murni ini saja, orang dapat mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi orang yang beruntung dan makmur. Semakin banyak orang muncul di sepanjang jalan, dan jalan lebar terbentang dari dalam pegunungan. Binatang buas tidak lagi terlihat, dan jauh lebih aman untuk dilalui. Hanya burung dan binatang yang terlatih yang bisa dilihat sekarang. Setelah berjalan ke depan selama lebih dari 100 li, sebuah tablet batu terpaku di tanah dengan 3 kata terukir di atasnya, Heaven Mending Pavilion. Kaligrafinya berani dan kuat, dan aura agung tanpa batas yang samar-samar terlihat menyerang penglihatan semua orang, seolah-olah sebuah menara besar sedang memandang rendah semua orang. Tiba di sini hanya menandakan bahwa mereka mendekati Akademi Heaven Mending. Itu bukan gerbang gunung yang sebenarnya, dan tempat ini masih dianggap sebagai wilayah terluar. Begitu banyak orang. King Feng tersentak kaget. Setelah tiba di sini, dia menemukan bahwa puluhan ribu orang sudah menunggu di sini, memenuhi seluruh area ini dengan orang-orang. Kenapa ada begitu banyak orang? Beberapa orang lain juga terkejut. Seseorang di samping berkata, "Mengapa kalian tidak memikirkannya sebentar saja? Siapa yang tidak ingin masuk Heaven Mending Academy setiap kali mereka merekrut? Ini adalah tanah murni, dan bahkan klan besar perlu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan reputasi seperti itu." Puluhan ribu orang telah tiba sejak lama, dan telah menunggu di sini beberapa hari sebelumnya. Daerah pegunungan di depan tablet batu itu padat, dan beberapa orang bahkan meletakkan kulit binatang di gunung tetangga untuk diduduki. Dunia ini luas dan terbentang luas, dan tanah terlantar yang besar terhampar di atasnya. Banyak orang benar-benar tidak mampu melintasi jarak lebih dari 100.000 li. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang. Seorang pria tua menghela nafas dan berkata, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Orang-orang dari klan kecil tidak mampu melakukan perjalanan beberapa ribu li. Bahkan dengan semua pasukan klan mereka menjaga anak-anak, akan sulit untuk mencapai sini. Untuk memilih para jenius terhebat, Akademi Heaven Mending akan mengirimkan beberapa utusan melintasi tanah terlantar yang besar setiap tahun. Mereka akan mengunjungi semua jenis suku besar untuk secara pribadi menemukan dan memilih anak-anak yang sangat berbakat untuk secara pribadi mengundang mereka ke pavilion Mending Surga. Puluhan ribu orang di depan adalah semua orang yang dikawal ke sini dari suku yang sangat besar, karena hanya suku besar yang dapat melakukan perjalanan melintasi jutaan li sambil mengawal klan. Dapat dikatakan bahwa suasana di wilayah itu sangat serius. Tempat itu semua terdiri dari klan besar yang memilih anak-anak terbaik mereka bersama-sama dan datang ke sini. Ini masih belum dianggap banyak. Ketika mereka benar-benar memulai seleksi dalam beberapa hari, akan ada lebih banyak orang. Seorang pria muda yang berusia 15 atau 16 tahun menghela nafas. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini karena dia gagal dalam 2 upaya pertamanya. Kakak kecil, lihat.
Ada begitu banyak orang aneh yang mencari sesuatu. Mereka seharusnya tidak mencarimu kan? King Feng berkata dengan tenang. Si kecil mengangguk. Fakta bahwa dia datang ke Heaven Mending Pavilion telah bocor beberapa bulan yang lalu di Void God Realm. Banyak kekuatan besar termasuk keluarga bangsawan semuanya mengirim jenderal perang ke sini untuk mengawasinya. Tidak begitu jauh, sekelompok pria mengenakan baju besi hitam memiliki mata seperti kilat saat mereka berjalan tanpa rasa takut dan penuh semangat. Jelas hanya dengan pandangan sekilas bahwa mereka berasal dari kekuatan militer yang disiplin dan mereka sedang mencari sesuatu. Sayangnya, ada terlalu banyak puluhan ribu orang. Mereka sakit kepala karena mencoba mengidentifikasi orang. Di tempat lain yang tidak begitu jauh, sehelai bulu ilahi putih murni duduk di salib. Ada lebih dari 10 wanita bertopi dengan mata berputar saat mereka juga mencoba mencari seseorang. Ada banyak pasukan seperti ini juga. Si kecil menyapu pandangannya dan menemukan lebih dari 100 kelompok orang-orang ini hanya orang-orang di dekatnya. Orang-orang dengan niat yang sama berjumlah ribuan, dan mereka semua berasal dari kekuatan besar yang mampu mengumpulkan pasukan seperti itu. Hairi Ball, berhenti berpura-pura mati. Cepat dan bangun. Si kecil menangkap monyet kecil yang sedang menguap di pundaknya. Itu montok dan awalnya berwarna emas. Namun, pesta si kecil saat ini agak kotor, dan bola berbulu telah diwarnai hitam kotor oleh darah binatang sejak lama. Ubah dirimu menjadi penampilan normalmu. Jangan biarkan siapapun mengenali Anda sama sekali. Si kecil memperingatkan. Ini sama sekali bukan tempat biasa. Jika ada yang mengenali Huyan emas secara kebetulan, keributan besar pasti akan muncul. Bola berbulu dengan kesal bergumam, dan bulunya langsung berubah putih pucat. Sepasang matanya yang besar menjadi tanpa ekspresi dan tampak tak bernyawa. Kemudian sekali lagi diletakkan di bahunya dan mulai tidur nyenyak. Pada saat yang sama, si kecil juga perlahan berubah. Wajahnya semakin bulat hingga akhirnya menjadi semanis apel. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang besar menjadi lebih kecil, sehingga wajahnya menjadi lebih berdaging. Ya, ini berguna. King Feng kagum dan mulutnya mengungkapkan kegembiraannya. Meskipun penampilan adik kecilnya tidak secantik sebelumnya, dia terlihat sangat lucu tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia ingin mencubitnya beberapa kali dengan sangat buruk. Ini adalah satu-satunya kemampuan kecil yang dipelajari si kecil dari Hairi Ball. Itu adalah teknik transformasi yang dapat mengubah penampilan dan struktur kerangkanya. Itu adalah teknik yang cukup menakjubkan. Zhuyan dianggap sebagai salah satu kera kuno. Menurut legenda, mereka bisa berubah menjadi 72 penampilan yang berbeda, dan itu adalah teknik berharga yang tak tertandingi yang bisa menaklukkan era kuno. Sayangnya, simbol di dalam Hairi Ball hancur, dan jejaknya telah dihancurkan. Hanya transformasi kecil-kecil ini yang tersisa. Teknik transformasi 72 yang kuat sebagian besar dihancurkan, dan tidak mungkin dibuat ulang lagi. Sama seperti teknik 6 tangan berkepala 3 itu, kedua kemampuan tak tertandingi ini tidak dapat diperoleh lagi, dan si kecil menjadi sangat menyesal. Dia belajar Hairi Ball untuk waktu yang lama tanpa prestasi besar. King Feng, kamu bisa memasuki gerbang gunung secara langsung. Ambil jimat ini dan Anda tidak perlu lulus uji coba, segera menjadi salah satu murid paling berharga dari Heaven Mending Pavilion. Aku, King Feng menurunkan wajahnya. Itu adalah jimat yang diperoleh kakak kecilnya, namun dia memberikannya sekarang, membuatnya merasa malu. Sepanjang jalan, dia menyebutkan bahwa dia secara pribadi akan menerima tantangan itu berkali-kali, tetapi kakak laki-lakinya tidak akan setuju. Tidak perlu terlalu sopan di antara kita, karena kita bersaudara, desak si kecil. Kakak kecil, kamu tidak akan pergi kan? King Feng khawatir sakit. Jangan khawatir,
aku tidak akan pergi. Setelah tiba di tanah suci kuno seperti ini, aku harus belajar beberapa hal apapun yang terjadi. Aku tidak bisa begitu saja masuk ke tempat yang begitu berharga dan pergi dengan tangan kosong. Aku akan menemanimu selama beberapa hari lagi sampai kamu lulus ujian. King Feng mengatakan ini karena dia takut pria kecil itu akan pergi. Seseorang masuk menggunakan jimat. Beberapa orang jauh berteriak dan segera menimbulkan keributan besar. Banyak orang iri tanpa henti dari jauh, dan lebih dari 10.000 mata orang memerah. Ini yang ke-15. Selama beberapa hari terakhir ini, ada lebih dari 10 orang yang menggunakan tablet untuk masuk. Si kecil dan King Feng tercengang mendengarnya saat mereka memperhatikan dari samping. Itu masih bukan hal yang paling mulia. Apakah kalian melihat kediaman bangsawan di sana? Ada beberapa karakter besar yang tinggal di sana, dan mereka mengirim beberapa anak spesial mereka yang sama sekali tidak perlu menggunakan jimat untuk menerima tingkat pendidikan tertinggi. Seseorang menunjuk ke depan, dan ada puncak gunung yang indah yang memiliki banyak istana bertumpu di atasnya. Ada banyak tamu terhormat yang tinggal di sana, dan binatang keberuntungan mereka sedang beristirahat di sekitar gunung. Semua orang gemetar dan menggigil. Ada orang-orang dari Little Western Sky, putri kaisar tertinggi, dan anak-anak keturunan Archai. Bahkan ada orang yang lebih kuat dan misterius seperti Si. Setelah beberapa hari, hari itu akhirnya tiba. Hari di mana Heaven Mending Pavilion memulai percobaan mereka untuk memilih murid tahun ini tiba. Seperti yang diharapkan, jumlah orang telah meningkat banyak. Di dalam wilayah sekitar Akademi Heaven Mending, 80 hingga 90.000 orang sekarang memadatinya. Akhirnya, sekelompok orang dengan cepat tiba dari pegunungan yang jauh, dan mungkin duduk di atas tulang binatang. Mereka bahkan mungkin duduk di atas batu yang aneh, dan mereka dipenuhi dengan simbol-simbol yang padat. Sambil melayang kira-kira zang di atas tanah, mereka melihat ke arah semua orang. Individu paling penting dari Heaven Mending Pavilion telah muncul. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, mereka membawa semua orang ke gerbang gunung yang sebenarnya. Sepanjang jalan, pegunungan tampak seolah-olah naga tanpa tanduk sedang berbaring dan memiliki aura yang agak mengesankan. Kadang-kadang, adalah mungkin untuk melihat obat tua yang berharga berakar di sepanjang tebing atau tebing curam, tetapi tidak ada yang berani mencabutnya. Di sini, orang-orang melihat beberapa koleksi mendalam dari tanah suci kuno, dan memperlihatkan ekspresi terkejut mereka. Pohon anggur daun anjing langka yang dikabarkan akan segera punah. Yang ini telah tumbuh setidaknya selama beberapa ratus tahun. Seseorang menunjuk. Di gunung terdekat yang pendek, pohon anggur hitam pekat berdaun aneh menggeliat dan meregang. Pertumbuhannya sangat baik, dan daunnya berwarna hitam legam dan berbentuk aneh seperti anjing hitam. Itu tidak terlalu tebal atau besar, itu setebal pergelangan tangan dan panjangnya hanya beberapa meter. Jangan memikirkan ide-ide aneh. Akademi Heaven mending melacak obat-obatan lama ini, dan mereka akan terus membesarkannya sampai menjadi obat roh sejati. Bahkan jika itu membutuhkan beberapa ribu tahun, mereka masih akan meninggalkannya untuk keturunan mereka, seseorang memperingatkan. Sepanjang jalan, orang melihat banyak obat-obatan berharga yang langka. Jika ini adalah tempat lain, mereka pasti sudah dipetik kering. Namun di tempat ini, mereka semua dipesan. Tumbuh di pegunungan ini, tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Ada pertemuan obat roh di sana. Seseorang berteriak ketakutan. Di sepanjang jalan ada hutan, dan di dalamnya ada kolam yang dingin. Untaian energi ungu muncul dari dalam, dan meskipun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, sensasi menusuk tulang bisa dirasakan. Tepat di samping kolam yang dingin itu, ada tanaman yang berakar di tempatnya. Itu memiliki 4 daun sekaligus, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu.
kemegahan berharga gerimis di sekitar tanaman, dan di atas setiap daun ada pola seperti bintang, membuatnya sangat indah. Ini adalah rumput bintang dan sudah memiliki 4 daun. Ini memang tanaman roh asli yang langka dan berharga. Orang-orang sekali lagi mengalami kedalaman Heaven Mending Pavilion. Ada obat-obatan langka di daerah sekitarnya, namun mereka tidak takut ada yang mencurinya. Kakak kecil, obat roh yang kami petik sepertinya tidak banyak jika dibandingkan dengan ini, kata King Feng pelan. Ekspresinya penuh keheranan. Si kecil mengangguk. Ketika mereka berjalan melalui ratusan ribu li dalam gurun besar, mereka memetik lebih dari 10 keping obat berharga dari semua jenis daerah berbahaya. Melihatnya sekarang, hanya 3 atau 4 dari mereka yang dapat dianggap sebagai obat roh asli, dan semuanya sudah dimakan oleh King Feng. Kenyataannya, alasan King Feng mampu dengan cepat dan ganas menerobos ke alam transformasi darah sangat dikaitkan dengan 2 atau 3 obat roh asli itu. Ayo kembali lagi nanti dan belajar sebentar. Mari kita lihat apakah kita bisa membiarkan bola berbulu bergerak sedikit untuk menyingkirkan beberapa serangga dan rumput liar untuk paviliun mending surga. Kami akan dengan mudah memetik obat juga, kata pria kecil itu. King Feng segera ketakutan untuk melompat dan segera menutup mulutnya. Dia tidak berani mengangkat topik ini lagi. Akhirnya, mereka tiba di depan gerbang gunung yang besar. 2 gunung yang terbentuk secara alami berdampingan, membentuk pintu alami. Mereka tinggi dan agung, dan ditutupi oleh udara yang kabur dan menguntungkan. Banyak orang datang ke sini setiap tahun, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa masuk. Mudah-mudahan, beberapa orang lagi bisa masuk melalui gerbang ini lagi. Seorang penatua dengan penampilan abadi membuka mulutnya. Dia duduk di atas batu kapur besar di gerbang gunung, dan melihat ke arah sekelompok orang. King Feng, pergi. Si kecil mendesak. Akhirnya, King Feng membawa jimat dan berjalan menuju gerbang gunung. Jenius lain. Ini harus menjadi jimat ke-16. Semua orang tersentak kaget dengan rasa iri yang luar biasa. Dengan honglong besar, seekor burung besar muncul di kejauhan. Sayapnya membentang di langit dan menutupi bumi saat terbang seperti awan hitam. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan, membuat semua orang gemetar. Banyak orang hampir jatuh ke lantai. Itu adalah keturunan kuno. Keluarga macam apa yang akan menggunakan makhluk seperti itu untuk menemani anak-anak mereka? Semua orang tersentak kaget. Burung besar ini sangat menakutkan dan sangat besar. Bayangan besar yang dilemparkannya ke bumi membuat semua orang tersedak. Beberapa orang tua dan anak muda terlihat samar-samar saat mereka berdiri di atasnya. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar mengirim anak-anak mereka ke sini. Itu adalah tunggangan Raja Bela Diri. Saya pikir, anak seperti dewa itu pasti sudah tiba. Siapa? Shi. Ada seseorang yang mengenali asal-usul burung besar ini, dan itu mewakili kekuatan dan pengaruh Raja Bela Diri. Ini benar-benar keturunan archaik, dan selama beberapa hari terakhir ini, ia selalu bertengger di samping gunung tamu terhormat, itu secara resmi muncul hari ini. Biarkan lewat! Teriak tetua yang duduk di dekat gunung, dan membiarkan keturunan archaik yang menakutkan lewat tanpa membiarkan siapapun menghalanginya. Itu sebenarnya benar. Shi akan memasuki paviliun surga mending. Dia hanya memiliki satu tujuan, berdiri bahu-membahu dengan orang-orang kudus kuno. Semua orang tercengang, dan mereka akhirnya mengkonfirmasinya sekarang. Konfirmasi sebenarnya dari berita ini pasti akan menimbulkan keributan besar. Relatif, ketika King Feng menggunakan jimatnya untuk masuk, tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Dia langsung dibayangi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.